Kak Pucok dan teman-teman kampus aku ya, dan penonton di luar sana yang menonton video aku gitu ya. Perkenalkan, aku Brenda Tani Prislia, biasa dipanggil Nengok, dengan nomor NRP 1423023 dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berada di Dinoyo gitu. Di sini saya bukan mau promosi tapi ingin bercerita atau berstorytelling tentang hal-hal yang menarik atau pengalaman yang menarik menurut saya gitu ya selama saya hidup 18 tahun ini gitu. Karena pengalaman 18 tahun ini mungkin banyak sekali, tapi yang mostly yang berharga buat aku bakal aku ceritain gitu di sini. Pertama-tama aku jadi kan ikut namanya magang gitu ya, atau internship unpaid gitu, namanya di podcast Some Story yang berada di Jakarta gitu ya. Dan karena ini aku work from home, jadi aku nggak bisa ke kantor. Emang nggak bisa aja karena aku di Surabaya gitu ya, dan aku juga harus menjalankan kegiatanku di kampus dan belajar kuliah gitu ya, jadi kurang bisa begitu. Nah, karena ini adalah program internship, jadi kayak aku di sini aku jadi content creator. Nah, pengalaman yang menariknya itu adalah ketika di content creator ini kan kita aku nggak hanya buat konten atau ngedit gitu, tapi aku diberi kesempatan atau diberi benefit yang menarik banget dari podcast Some Story. Misalnya kayak jadi MC live streaming di Instagram, kemudian MC di kegiatannya podcast Some Story gitu. Jadi yang ini adalah menurutku passion di bidangku gitu. Nah, hal yang menariknya adalah aku dapat kesempatan first time jadi MC live streaming di Instagram gitu ya. Dengan gue starnya ini sangat memukau gitu. Yang pasti kalian bakalan kaget kalau jadi saya gitu. Dan dengan bodohnya gitu ya, tanda kutip, aku itu nggak baca gue starnya ini siapa gitu sebelum aku tahu gue starnya ini wow gitu ya. Aku sebenarnya udah diberitahu awal September. Jadi ini kejadiannya September ya teman-teman ya. Kejadiannya tuh September. Nah, sebenarnya di awal September itu aku udah dikasih tahu di chat, kan kita dibuatin grup ya, grup chat namanya live streaming episode 27 gitu. Dan karena aku sibuk banget dan emang orangnya slow respon dan kayak nggak lihat gitu lah, pokoknya jalanin aja gitu. Kemudian udah diberitahu awal September itu kalau gue starnya itu adalah Anet. Kalian tahu Anet singer, Anet Indonesian Idol yang terkenal begitu ya. Aku live bareng dia tentang about behind the scene concept, dan yang itu adalah topiknya di luar aku banget gitu. Aku nggak ngerti konsep itu, jadi aku nggak pernah konser, aku nggak pernah rebutan tiket dan lain-lainnya gitu. Aku cuman tahu konser HiFi gitu doang, dan itu gratis dari universitas gitu ya. Dan karena aku baru diberitahu gitu, aku baru riset untuk gue starnya ini Hamin 2 hari, Hamin 2. Dan Hamin 2 itu aku ditelepon kan sama ini aku baru taunya kalau gue starnya itu Anet, aku baru ditelepon sama head of productionku gitu. Ditelepon, "Halo Brenda, nanti kamu tanggal 24 bakalan live sama Anet ya." Terus aku tanya lagi, "Hah, Anet yang mana?" "Ya itu, Anet yang Indonesian Idol itu." Aku sampai wow, oke. Dan aku baru ngeh gitu dengan sangat shock banget. Dan tapi oke lah, nggak apa-apa, itu adalah suatu pengalaman gitu ya. Dan akhirnya karena aku belum pernah, maksudnya live streaming di Instagram juga, emang benar itu aku baru ngereset itu Hamin 1. Terus aku juga minta bantuan sama kakak-kakak senior yang udah istilahnya udah sering melakukan live Instagram gitu ya, kayak gimana, kemudian tata caranya gimana, terus kemudian topik-topiknya gitu. Terus akhirnya aku riset Anet ini udah baru launching album apa, kemudian kegiatannya sekarang apa gitu. Jadi aku harus update gitu ya tentang Anet ini. Dan pengalamannya
karena berapa jam, 30 menit the day 30 menit itu kita ngebriefing dan itu pertama kali aku teleponan dengan Anet gitu ya. Itu adalah suatu pengalaman yang temanku bakalan nggak dapet gitu. Dan kemudian live streaming. Nah, inilah pengalaman yang udah pengalaman pertama, dan ini adalah buruk banget sih. Tapi emang itu katanya wajar kalau pertama kali ngelakuin live streaming. Aku terkendala di mic, kemudian terkendala jaringan dan lain-lainnya gitu. Tapi untungnya Anet ini memaklumi, karena di dunia live streaming itu emang kayak gini gitu loh. Kalau pertama kali melakukan live streaming gitu. Padahal aku udah excited banget, aku udah ngomong ke teman-temanku, aku bakalan live sama Anet gitu loh, jadi tonton aku ya gitu. Tapi karena ada terkendala gitu ya, jadinya aku kayak pas agak down gitu. Kemudian ya udah deh, setelah itu karena ada beberapa kendala, setelah itu aku pertama kali setelah kendala itu aku coba hubungi head of productionku, kayak, Kak, gimana kalau misalnya ini diganti aja, soalnya ini aku kendalanya banyak banget. Terus kemudian aku juga kurang profesional kan sama Anet gitu kan ya. Tapi kayak head productionku tuh kayak, ya udah coba aja dulu, pokoknya coba aja, soalnya kan kamu udah di briefing juga, maksudnya ya harusnya bisa gitu loh. Terus akhirnya bisa, dan beberapa menit terakhir jadi aku ngobrol-ngobrol sama Anet tentang behind the concert itu. Kayak dia random banget, orangnya lucu, kemudian ya pokoknya asik banget deh. Dan ternyata aku baru tahu kalau dia tuh seumuran denganku, umur 18 tahun gitu ya. Dan wow, seumuran, jadi kayak enak gitu loh ngobrolnya. Jadi kayak karena topiknya tentang behind the concert juga, kayak aku berusaha mencari dan dia juga relate, dan dia juga ngebantu aku gitu. Terus first impressionnya dia, aku bilang, aku ngomong, Anet cantik banget sih. Terus Anetnya bilang gini, kakak juga cantik kok, kayak salting banget. Jadi kalian bisa bayangin kan betapa hebohnya di live streaming itu waktu itu aku nge-live streamingnya gitu. Dan mungkin itu aja sih yang bisa aku ceritain ya tentang pengalaman menarikku. Terima kasih sudah menonton ya, bye bye.